Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi dengan mahasiswa siluman. Terima kasih masih setia mendengarkan kisah-kisah dari kami. Pernahkah kalian meminum air kencing kalian sendiri karena kehausan dan tidak ada air? Seperti yang dialami pada kisah kali ini. Pendaki ini sebut saja Andre. Dia hilang bersama temannya bernama Nopeng. Mereka berdua hilang selama 7 hari di Gunung Marapi, Sumatera Barat pada tahun 2001. Berita itu sempat heboh pada waktu itu. Lalu apa saja yang mereka temui dan apa saja yang mereka lakukan saat hilang di Gunung Marapi, lengkap ada di cerita ini. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya. Siapkan tempat, waktu, dan posisi yang nyaman agar kalian bisa merasakan apa yang dialami Andre dan Nopeng saat kejadian tersebut. Selamat mendengarkan. Mencintai dunia mendaki dan bergiat di alam bebas, ku mulai sejak kelas 1 SMA. Dan aku telah mendaki Gunung Singgalang sebanyak 2 kali. Kegilaanku dengan hobi ini semakin menjadi-jadi sejak aku tergabung dalam salah satu ekstrakurikuler siswa pencinta alam, Sispala. Hobi yang sangat ditentang oleh tanteku dan keluarganya. Setiap kali aku meminta izin untuk mendaki gunung, aku tak pernah mendapatkan izin. Namun aku tetap mendaki karena aku cinta alam rimba, mencium bau tanah hutan, sejuknya udara yang menusuk kulit, suara alunan gemericik air, sambil menikmati kopi susu di puncak gunung. Sungguh nikmatnya. 3 hari sebelum kejadian tersebut, aku dengan 4 orang kawanku, Nopeng, Uncu, Firman, dan Iwan, yang juga tergabung dalam Sispala di sekolahku, berencana akan mendaki Gunung Marapi. Gunung yang memiliki ketinggian 2891 mdpl. Gunung Marapi ini adalah gunung kedua yang sangat ingin kudaki setelah 2 kali berhasil mendaki Gunung Singgalang yang rutenya lebih berat dibandingkan Gunung Marapi. Segala persiapan untuk mendakian mulai dikumpulkan hingga tibalah harinya. Kami berangkat dari Padang ketika matahari mulai terbenam dengan naik bus menuju Kota Baru yang berjarak sekitar 3 jam perjalanan, rute normal untuk mendaki Gunung Marapi. Setelah tiba di Kota Baru, udara dingin mulai menusuk tulang. Kami makan dulu untuk mengumpulkan energi. Dilanjutkan dengan sholat isya di Masjid Kota Baru. Sudah sholat, kami mulai melakukan pendakian. Baru 15 menit perjalanan, salah satu kawanku menanyakan kacamata yang kukenakan. Dan aku tersadar kalau kacamata itu telah tertinggal di masjid tempat kami sholat tadi. Dan salah satu dari kami pergi mengecek ke masjid tersebut. Dan anehnya, sudah tidak ada, nggak tahu kemana. Dan perjalanan pun dilanjutkan. Kami juga mendaftarkan nama di pos Pasanggerahan, tempat memulai pendakian gunung tersebut, sekaligus membayar retribusi kepada penjaga pos. Perjalanan pun dilanjutkan. Sebenarnya sudah banyak hal aneh yang terjadi dalam perjalanan tersebut. Ketika aku berada di barisan paling belakang, seperti ada suara-suara yang berisik di belakangku. Dan setiap aku menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa. Dan hal tersebut juga dirasakan kawanku, yaitu Firman. Dan dia langsung menemaniku berjalan beriringan di posisi belakang. Ketika menempuh jalan sempit, dia menggantikan posisiku di belakang. Kawanku ini punya kelebihan seperti indera keenam, tapi dia tidak membahasnya dalam perjalanan tersebut. Matahari pagi mulai bersinar. Kami sudah sampai di batas vegetasi atau cadas. Puncak Marapi pun telah kelihatan. Iwan dan aku yang pertama kali sampai di cadas tersebut. Disusul Nopeng, Firman, dan Uncu yang selama perjalanan
aku terus perang mulut dengan mereka. Kami beristirahat, masak dan mengisi energi. Aku sendiri waktu itu merasa tak bisa mengontrol emosiku. Aku lupa penyebabnya, hingga aku membuang salah satu periuk yang kami gunakan untuk memasak. Kemudian, membawa tas sandang yang agak kosong, karena perlengkapan logistik kami sudah dikeluarkan semuanya. Aku membawa beberapa batang rokok. Kukatakan pada keempat kawanku, kalau aku mau ke puncak. Aku mulai menapaki jalan, yang lebih kurang setengah jam menuju puncak Marapi. Kemudian, terdengar Nopeng memanggilku. "Dre, aku ikutlah." "Tai lah, kau pergi sendiri-sendiri aja." Aku jawab. "Hush, mulutmu Peng. Di gunung ini, jaga mulutmu." "Astagfirullah." Nopeng menjawabnya sambil menutup mulutnya. Dia pun kemudian menyusulku, yang baru setengah jalan menuju puncak. Kami tiba di kawasan puncak gunung tersebut. Aku takjub dan bahagia, hilang segala penat, letih setelah berjalan hampir 10 jam. Aku melihat ada Tugu, salah seorang pendaki yang meninggal di Gunung Marapi. Namanya Abel Tasman. Menurut cerita dari pendaki-pendaki lain, dia meninggal karena menyelamatkan seseorang yang terjebak di kawah gunung tersebut. Secara refleks, aku mencium tugu tersebut. Banyak pendaki-pendaki lain yang tersenyum kecil melihat ekspresi berlebihanku saat itu. Akhirnya, aku dan Nopeng berjalan-jalan mengitari puncak yang terdapat banyak kawah-kawah hingga menuju puncak Merpati, salah satu puncak top di Gunung Marapi. Beberapa menit kami di atas puncak sambil menikmati suasana Marapi. Sejauh mata memandang, terdampar permadani hijau, betul-betul menenangkan. Setelah menghabiskan rokok, aku dan Nopeng melanjutkan perjalanan ke ladang bunga Edelweiss. Disinilah awal kisah nyata yang membuktikan bahwa Tuhan punya rencana sendiri terhadap kami berdua. Kami mulai menuruni puncak Merpati dan menuju ladang Edelweiss, tumbuhan misterius yang tumbuh di kawasan puncak gunung. Dan setiap gunung menampilkan bentuk dan ciri khas masing-masing. Aku dan Nopeng dengan sigap dan penuh antusias memetik bunga abadi tersebut. Pada saat itu, ada beberapa pendaki lain yang juga memetik bunga tersebut. Kami memetiknya seperti lupa waktu. Setiap mata memandang ke arah bunga tersebut terus memikat kami. "Peng, sudahlah, cuma tinggal kita yang ada di ladang ini," kataku pada Nopeng yang tetap semangat memetik bunga, hingga bunga tersebut penuh hampir setengah tas kami. Ketika kami ingin kembali turunlah awan gelap yang membuat kami sulit mengingat kembali jalan kembali tersebut. Kami berputar di sekitar kawasan puncak Gunung Marapi. Perasaanku mulai tidak enak. Nopeng yang berada paling depan sibuk berputar-putar mencari jalan keluar. Dan aku yang berada di belakang memanggilnya untuk berhenti dan tenang. "Peng, berhenti dulu. Ayo kita berpikir dan menenangkan diri. Kita sedang panik saat ini." "Peng." Nopeng pun akhirnya menungguku. Dan kami duduk terdiam. "Gimana selanjutnya, Andre?" "Aku pun tak tahu, Peng. Kita coba tunggu aja. Mudah-mudahan kabut ini menghilang," jawabku pasrah. Kabut mulai hilang sedikit. Nopeng kembali memimpin perjalanan. Kami berputar mencari jalan untuk turun ke bawah. Sampai suatu ketika, kami melihat ada sekelompok pendaki. Jumlahnya aku lupa. Mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan. Aku pun bertanya pada mereka, "Pak, mau kemana?" "Kami juga lagi kehilangan arah," sambungku lagi. "Kami mau turun, Pak, lewat jalur Simabur. Kalau Bapak mau ikut,
Boleh gabung bersama kami, tawarnya. Jalur Simabur merupakan jalur yang naik melewati daerah Simabur, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Sementara kami naik lewat Kota Baru, daerah Padang Panjang. Kemudian aku menanyakan pendapat si Nopeng. Gimana, Peng? Kita gabung gak? Tanyaku. Gak usah, Andre. Perasaanku tidak enak, jawab Nopeng yang berdiri di belakangku. Aku melihat ke kelompok tersebut. Aneh juga. Aku lihat satu persatu pendaki itu. Yang laki-laki seperti tersenyum-senyum, sementara yang perempuan menangis sesenggukan. Dan dengan berat hati, aku mengikuti keputusan Nopeng untuk tidak ikut bergabung turun gunung bersama kelompok tersebut. Perjalanan mencari jalan keluar kembali dipimpin oleh Nopeng. Setelah lebih kurang 4 atau 5 jam, aku tak bisa memberitahu waktunya pas. Meski si Nopeng memakai jam, tapi aku dan dia pun tak ingat lagi perihal waktu karena panik. Nopeng menemukan satu jalan turun yang menyerupai jalan cadas seperti waktu kami naik tadi. Meskipun kami sadar bahwa itu bukan jalannya, tapi aku ikuti saja. Setelah penuh perjuangan dan beberapa kali aku terjatuh, kami tiba di sebuah jurang yang tidak begitu tinggi. Tapi tetap saja, kalau langsung lompat, kaki bisa cedera. Nopeng yang turun pertama berhasil sampai ke bawah. Dalam hatiku terbesit, kuat sekali anak ini. Aku bingung, tidak tahu mau turun lewat jalan mana. Akhirnya Nopeng menunjukkan jalan mana yang harus kulewati. Di saat itu timbul keisingan si Nopeng. Di dalam tas yang kami ambil, dia mengeluarkan tustel dan membiarkanku tergantung di bibir jurang. Dre, ku foto kau dulu. Ayo senyumlah. Ku jawab. Peng, udahlah gak usah bercanda. Kita udah hilang di gunung. Kok masih sempat bercanda aja? Kalau gak mau senyum, gak ku pegang kakimu supaya gak bisa turun. Aku ikuti saja kemauan si Nopeng dengan tersenyum kecut dengan gaya memelas. Cekrek, dan aku pun dibantu turun sama si Nopeng. Kemudian gantian. Kini giliran dia yang meminta difoto olehku. Nah, sekarang gantian aku lagi yang kau foto, Andre. Lagi-lagi aku ikuti kemauannya, dan sesi foto-foto pun selesai. Perjalanan pun dilanjutkan. Berkali-kali kami temui jalan curam namun mampu kami lewati. Hingga kami bertemu lagi jurang ke bawah yang lumayan tinggi. Nopeng yang pertama kali mencoba untuk turun. Nopeng berhasil melewati jurang tersebut. Aku terdiam. Kali ini sepertinya aku benar-benar tak mampu melewati jurang ini. Saat mencoba berpikir bagaimana agar bisa turun, ketika itu tepat di sebelah kananku, di sebuah pohon tinggi, entah ilusi atau nyata, aku melihat sesosok tubuh hitam. Awalnya aku tidak mengira kalau itu adalah sebangsa makhluk halus. Aku melihat ke arahnya dan kemudian berdiri. Aku waktu membuat cerita ini, bulu kuduku berdiri. Inilah alasannya. Aku mau mengubur kenangan ini dalam-dalam. Meskipun akhirnya ku coba untuk menulis ini. Tidak lebih, hanya karena ingin berbagi pengalaman. Nopeng yang awalnya senang karena mendengar informasiku bahwa ada orang di sana. Peng, ada orang. Ya udah panggil, Dre. Belum selesai dia menyuruhku memanggil, aku langsung melanjutkannya. Peng, badannya hitam semua. Dia menunjuk-nunjukku, seolah-olah ingin menyuruhku berbalik arah. Nopeng langsung menjawab, Dre, jangan dengarkan orang itu. Turunlah kau segera. Dia bukan makhluk baik. Di tengah kepanikanku, aku tidak tahu mau turun dari mana, Peng. Cepatlah. Dia mau turun seperti ingin menyusul kita. Dia marah, Peng. Tambahku lagi. Nopeng yang sudah di bawah tak bisa melihat si makhluk hitam tersebut. Langsung menjawab, lewat sini, Dre.
Jalan yang ditunjuk Nopeng di sisi kiri jurang tersebut ada rumput dan tanaman-tanaman yang tumbuh menjalar ke bawah. Tanpa banyak berpikir, aku nekat turun melewati jalan yang ditunjukkan Nopeng tersebut. Karena gravitasi, aku meluncur turun dengan tangan yang terus berpegang pada tanaman yang menjalar tersebut. Entah bagaimana kejadiannya, posisiku langsung terbalik, kepalaku arah ke bawah dan kakiku ke atas. Nopeng dengan sigap menyambutku, dan sampailah aku di bawah, dengan tangan lecet dan seluruh tubuhku dipenuhi tanah dan rerumputan yang menempel di tubuhku. Syukurlah, kau masih selamat. Ayo kita lanjutkan perjalanan ini, kata Nopeng, yang langsung berjalan di depanku. Aku pun mengikutinya. Tak lama berjalan, lagi-lagi kami bertemu jurang. Kali ini, Nopeng mencoba turun ke bawah untuk melihat kondisi jurang tersebut. Kemudian Nopeng kembali sambil mengucapkan ayat kursi. Ada apa, Peng? Tanya aku. Nopeng mulutnya sambil berkemat-kamit menyebutkan bahwa dia baru saja melihat ada sesosok tubuh perempuan. Rambutnya keriting, Dre. Dia pakai rok, tapi tidak pakai baju. Tidur tengkurap di dasar jurang. Aku pucat dan terpaku. Dalam hatiku, ya Tuhan, apalagi ini? Nopeng di tengah kepanikannya, Dre, kita ke bawah yuk. Siapa tahu itu mayat yang dibuang orang, Dre. Kita selamatkan jasadnya. Langsung ku jawab, Peng, tunggu dulu. Tadi dia kau bilang pakai rok kan? Mana mungkin ada pendaki gunung pakai rok, Peng? Mana tahu itu jebakan makhluk halus di sini. Kita berdoa saja, Peng. Mudah-mudahan Tuhan memberi jalan keluar pada kita. Lalu aku sambil terus memohon agar tidak dihantui makhluk gunung. Nopeng yang tetap mengambil posisi mencari jalan keluar dari gunung yang mulai menakutkan ini. Kami tak bisa melewati jurang itu, tapi mengambil sisi kiri di bibir jurang melewati rimba belantara tak bertuan. Berjalan semakin cepat, berkali-kali aku tertinggal di belakangnya dan terus menyorakinya agar berjalan pelan-pelan. Di tengah perjalanan, aku pun mulai pasrah. Aku tanya pada Nopeng, masih jauh gak, Peng? Nopeng menjawab, enggak, Andre, sebentar lagi kita sampai. Di bawah ini ada jalan raya. Kita sampai nanti. Bertahanlah. Kalau sudah sampai di bawah, ada nasi goreng, teh manis. Kita nanti pulang numpang dengan truk aja. Aku pernah lewat sini. Percayalah, Andre. Katanya meyakinkanku yang sudah putus asa. Awalnya aku percaya saja, tapi akhirnya aku tahu bahwa kawanku ini berbohong. Dia hanya tidak ingin melihatku putus asa dan menyerah. Lalu dengan seketika langsung kulepaskan sandalku kedua-duanya. Kemudian kubuang. Ini kulakukan karena kulihat si Nopeng sudah tidak pakai sandal lagi dan dia hanya pakai baju tanpa lengan dan celana panjang yang pendek. Melihat tingkahku, si Nopeng bertanya, "Kenapa kau buang sandal kau, Andre?" Kita kan sudah dekat, lanjut aja gak apa-apa. Lagi pula kau juga sudah gak pakai sendal. Biar sama-sama kita, jawabku. Sandalnya putus waktu dia jalan di depan untuk membuka jalan. Tak lama kemudian, aku yang masih di belakang. Ternyata Nopeng terjatuh ke jurang. Kami berjalan di pegunungan bukit-bukit, sehingga tak nampak kalau ada jurang yang demikian dalam dan Nopeng terjatuh ke bawah. "Peng!" teriakku. Dan aku dengar jawaban dari bawah sana. Yang lumayan jauh suara tersebut kudengar. "Jauh, Peng?" tanyaku. "Lumayan, Dre. Turunlah pelan-pelan," jawab si Nopeng. Akhirnya aku turun dengan bertahan pada satu batang kayu kecil yang menempel di tanah. Dan beberapa detik kemudian, aku terjatuh.
Masih sempat kurasakan ada benda yang menghantamku dari belakang. Lalu kemudian semua putih. Ini masih kuingat jelas. Aku seperti bermimpi ada di rumah tanteku, berbicara dengan salah satu penyanyi organ tunggal. Aku memanggilnya Uni. Dia seperti sosok kakak bagiku. Kemudian aku merasa seperti terguncang-guncang. Kurasakan mataku agak terbuka. Kulihat ada seseorang di atas tubuhku yang mencoba membangunkanku dan memanggilku. "Dre, bangun, jangan mati," aku menjawab. Oh kak, ada apa?" "Bukan Dre, kau lupa sama aku," kata suara tersebut. "Oh iya, Angah kan? Ada apa Ngah?" jawabku lagi. "Ya ampun Dre, sadarlah, aku Nopeng, kawan kau." "Nopeng Dre," kata Nopeng sambil mengguncang-guncangkan kepalaku. "Oh iya, ada apa Peng? Kenapa?" "Syukurlah Dre, kau gak mati. Coba kau tengok sekeliling." Aku pun melihat sekeliling. Kulihat semua hijau, dan kudapati aku sedang berada di pinggir sungai di dekat bebatuan yang airnya mengalir deras. "Kita tersesat di gunung Dre. Ayolah ingat semuanya. Cepatlah, hari mau gelap. Kita cari tempat untuk istirahat," kata si Nopeng yang keningnya berdarah karena terjatuh ke jurang tadi. Dan karena kebesaran Tuhan, dia tidak pingsan sepertiku. Namun ketika aku hendak berdiri, tanganku sebelah kiri tak bisa digerakkan. Peng, tanganku tak bisa bergerak. Tolong Peng," kataku. Nopeng langsung berbalik arah dan memegang tanganku serta menyetakannya. "Krak, udah tuh, coba berdiri dan cepat jalan. Hari udah gelap," kata si Nopeng. Dan ajaibnya, tanganku langsung kembali normal. Aku menyusul Nopeng dari belakang, dan kami naik ke arah atas dan tidur di batang kayu yang sudah tumbang. Di tengah istirahatku, aku kembali mengajak Nopeng berbicara. "Peng, aku haus. Gimana nih?" "Sangat wajar. Selama ini kami tersesat. Kami tidak membawa golok, senter, baju ganti, sepatu. Semuanya kami tinggalkan bersama ketiga rekan kami yang ada di bawah. Di dalam tas hanya ada tustel, garam, 3 siung bawang merah yang tidak sengaja terbawa, 2 batang rokok kretek, 2 saset extra jos yang sudah habis kami makan tanpa air." Di tengah gelapnya rimba, aku merasa haus sekali. "Udahlah Andre, istirahat aja dulu. Besok aja minumnya. Atau kalau kau berani, turunlah ke bawah. Di bawah ada sungai. Minumlah. Kalau aku tak berani Andre." Aku pun terdiam mendengar jawaban kawanku ini. Tiba-tiba aku langsung kebelet pipis. Dan seketika muncul ide untuk meminum urinku sendiri. Tanpa menunggu lama, tanganku sudah penuh air urinku, dan langsung kuminum semuanya. Ini nyata, dan juga aku ceritakan pada salah satu wartawan yang meliput ketika aku berhasil keluar dari cengkraman rimba Marapi. "Apa?" jawab Nopeng pelan. "Oh, kupikir kau mati Peng. Itu di keningmu ada lalat besar-besar, hinggap," kataku. "Biar aja Landre, aku capek." Dan kami pun akhirnya terlelap. Hujan pun terus-menerus turun. Paginya, ketika terbangun, yang tampak di sekeliling mata memandang hanya hijau, air sungai yang mengalir. Di sini aku masih melewati jalan-jalan yang semakin terjal. Fisik sudah sangat melemah, tangan membengkak, entah berapa puluh duri yang masuk ke tangan kami. Kaki pun juga bengkak, karena menempuh medan berat tanpa alas kaki, terutama kawanku Nopeng. Celana yang dia kenakan pertama kali mulai mendaki gunung ini terlihat pas di pinggang, namun saat ini sudah hampir turun setengah. Teriakan-teriakan minta tolong sudah jarang kami keluarkan. Berjalan terus, menatap dan berharap ada setitik asa di hari keempat ini. Kami melewati jalan-jalan rimba
Nopeng paling depan dan selalu cepat jalannya. Aku terus tertinggal di belakang. Barangkali ini yang membuat kami rajin perang mulut. Hingga kami bertemu lagi dengan jurang yang tidak begitu tinggi. Air mengalir deras ke bawah. Disinilah aku dan Nopeng terpisah hampir 2 jam lamanya. Nopeng yang jalan pertama mencoba mendaki sisi jurang sebelah kiri. Karena kemampuan climbingnya baik, dia pun lolos ke atas sisi jurang tersebut dengan berpegangan pada rumput yang tumbuh di sisi jurang tersebut. Namun aku masih tetap di bawah dan dia sudah tidak nampak dari pandanganku. "Peng, gimana? Aku mau lewat. Jalan ke atas rumputnya sudah tak kuat lagi," teriakku. "Lewat aja dari sungai itu, Dre, lompat aja," jawab Nopeng dengan suara yang menggigil. "Gak mungkin, Peng. Aku takut air sungai ini. Dalam soalnya. Arusnya juga cukup besar," jawabku. Kami terdiam beberapa saat. "Dre, lewat aja lah. Nanti takutnya kita gak bisa mencari tempat istirahat. Lompat aja lah. Kalau kau mati, aku juga mati." Aku tak punya pilihan. Kukumpulkan semua nyaliku dan kututup hidungku. Bismillah. Aku pun meloncat. Sepersekian menit, aku dibawa arus. Kupaksakan untuk berdiri. Ternyata air sungai itu dangkal. Mataku langsung menjelajah ke segala penjuru mencari Nopeng. Ternyata dia duduk di atas sisi kiri jurang yang agak datar sambil menggigil dan tersenyum melihatku basah. "Peng, aku selamat," kataku penuh semangat. "Alhamdulillah, tapi bajuku basah semua, Peng." Kemudian kami mulai mencari jalan keluar untuk mencari tempat istirahat. Kami menemukan batang pohon yang sangat besar, berdiri kokoh, dan di bawah batang itu ada sebuah lubang. Langsung saja kami memutuskan di tempat ini akan beristirahat. Dengan kondisi yang semakin melemah, namun anehnya kalau dipaksakan tubuh ini terasa kuat aja. Nopeng langsung tertidur. Maklum, dia yang selalu pimpin jalan sambil sesekali mengigau. "Bu," dia memanggilku ibunya. Aku masih belum tidur saat itu. Aku duduk dan menangis jadi-jadinya. Kukeluarkan skraf si kepalaku. Kusapu semua air mataku hingga seluruh bagian skraf itu basah. Aku ikat ke salah satu batang pohon yang ada di tempat kami akan tidur pada malam itu. Dalam hati, jika nanti aku harus mati di perjalanan ini, maka skraf ini adalah bukti bahwa aku pernah tersesat di gunung ini. Lalu aku tertidur, dan malam itu tidur kami lumayan tenang. Hingga hari kelima, aku lagi-lagi patah semangat, pasrah, dan merasa tak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan. Tapi argumen Nopeng hari itu sangat membangkitkan semangatku. "Dre, kita sama-sama tidak tahu apa ujung perjalanan kita. Kita hanya berusaha. Dan nanti, jika kita harus mati, izinkan kita mati di tepi jurang, agar tim SAR bekerja keras untuk mengangkat jasad kita. Kalau kita cuma ditemukan di sini, terlihat sekali kita nggak berusaha. Ayolah kawan, perasaanku sudah agak dekat ini." Aku pun langsung bersemangat lagi. Dengan susah payah kupaksakan berdiri. Di ujung mataku, kotoran mata sudah bercampur dengan tanah. Benar-benar kumal. Aku ikuti langkah sobatku sambil terus mencoba berusaha memakan yang aku rasa bisa dimakan. Ternyata jalan belum juga kami temukan. Aku dan Nopeng mulai menikmati perjalanan ini walau dengan terpaksa. Sepanjang perjalanan, aku berjanji sekuat-kuatnya. Mulai dari satu album lagu band Padi hingga lagu Rosa, gapai semua jemariku. Melankolis memang, tapi lagu itu merupakan lagu yang paling sering kunyanyikan. Karena betapa rindunya aku bertemu orang-orang, minum teh,
dan berharap ada tangan atau jemari yang membantu kami berdua keluar dari rimba belantara Marapi yang mulai tak lagi nampak indah. Malam kelima, kami kembali tidur di tepi sungai. Untungnya, tidak hujan malam itu. Dengan beralaskan daun-daunan dan beratapkan langit, kami melepas penat setelah berjalan seharian. Malam itu aku tidur terakhir. Nopeng sudah terlelap lebih dulu. Aku mencoba rebahan untuk tidur. Namun, tiba-tiba, entah halusinasi atau tidak, dari atas langit, aku melihat ada 4 buah cahaya dengan bentuk yang berbeda-beda turun ke bawah. Cahaya ini tidak menakutkanku. Malah begitu dia hilang dari pandanganku, aku langsung tertidur dan bermimpi. Malam itu, papaku datang menyusulku, mengajakku pergi, tapi dia tidak bicara. Hanya diam saja. Aku kejar papaku kala itu. Namun di sebelah kiri dan kanan, banyak yang menawariku untuk singgah dan minum kopi bersama mereka. Ajakan itu kutolak, dan aku terus mengejar papaku hingga aku tersandung dan terbangun. Hari pun sudah mulai gak terang, walaupun belum begitu terang karena sinar matahari tertutup tingginya hutan belantara. Hari ke-6, kondisi benar-benar lemah. Namun Nopeng seperti tiada lelahnya. Dia tetap semangat memotivasiku untuk terus bertahan hidup. Tiada pilihan, perjalanan pun dilanjutkan. Kami tetap mengikuti arah sungai. Namun hari ke-6 itu, sekitar 3 jam perjalanan, aku dan Nopeng dapat merasakan hangatnya sinar mentari penuh. Dan aku makin kuat bernyanyi, seolah-olah yakin akan adanya kehidupan, dan aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Begitu pula juga dengan Nopeng. Banyolan-banyolannya membuat perjalanan yang sedih dan mengharukan jadi lebih indah. Namun karena banyak istirahat, malam itu pun kami belum menemui ujung aliran sungai tersebut. Kami justru menemukan banyak batang pisang di hari ke-6 itu. Aku yang begitu semangat mengambil pisang tersebut, namun dalamnya banyak sekali benda-benda keras seperti batu kecil dan tak bisa dimakan. Dan kami beristirahat beralaskan pelepah daun pisang. Paginya, ketika kami terjaga di hari ke-7, di atas pohon sepertinya kami ditonton oleh beberapa binatang seperti monyet. Dia meloncat ke sana kemari. Aku langsung membangunkan Nopeng. "Peng, banyak monyet di atas sana. Warnanya kuning." Aku coba menjelaskan pada Nopeng. Nopeng melintas ke atas dan melihat monyet-monyet itu. Begitu pusing, dia melanjutkan tidurnya. "Telungkup aja kok, Peng, supaya kalau monyet itu terjatuh, dia tak menerkam muka kita." Nopeng cuek aja. Aku langsung telungkup dan melanjutkan tidurku. Kemudian, aku tersentak dan kulihat Nopeng menumbangkan sebatang pohon pisang yang aneh itu. Dia mencoba memakannya, namun tak jadi karena banyak batu di dalamnya. Pisang apa ini? Kemudian kami melanjutkan perjalanan kami. "Sudah dekat ini, Ndre," Nopeng berkata penuh semangat. Aku tidak membantah, memaksa bangun dan melanjutkan perjalanan kami. Baru sekitar 5 jam berjalan, Nopeng yang paling depan teriak di atas jurang, "Ndre, ada perumahan penduduk. Di sini akhir jalan kita, Ndre. Tapi jalan turun sudah tidak ada lagi. Sepertinya kita bakalan mati, Ndre." Kami mendapati jurang air terjun yang sangat tinggi. Tak mungkin untuk dituruni. Aku semakin melemah. Nopeng tetap berusaha mencari jalan keluar. Dan di sebelah kiri jurang ada pohon-pohon bulu atau pohon bambu. Nopeng naik ke atas hutan bulu itu. Namun memang jalan turun tidak nampak lagi. Akhirnya kami pasrah. "Kita mati juga akhirnya," kataku. Tak lama berselang, kami mendengar dari arah bawah seperti ada suara orang lagi memotong batang bulu. Nopeng menginstruksikan aku supaya berteriak karena dia sudah tidak sanggup lagi untuk bersuara. Dadanya sakit. "Tolong,
teriakku. Aku terdiam sambil menunggu jawaban. Terdengar suara sahutan di bawah. "Pak, tolong kami, Pak. Kami yang hilang di Gunung Merapi, Pak." Nopeng berteriak sambil memegang dadanya. "Tolong, Pak," sambungku lagi lebih keras. "Siapa tuh?" Suara dari bawah itu menyaut lagi. "Kami, Pak, yang hilang di Gunung Merapi. Tolonglah, Pak," teriakku lagi. "Iya, meker celana biar disusul ke sana," jawab suara itu. "Tak ada, Pak. Korek api tak ada." "Ya udah, goyang-goyangkan tempat kalian sekarang." Nopeng langsung menggoyang-goyangkan batang bulu yang ada di dekatnya itu. "Sudah kelihatan, Pak." "Oi, naik kalian sedikit lagi ke atas. Di bawah itu jurang," jawab suara itu lagi. Kami saling pandang, lalu naik pelan-pelan ke atas. Kami berdoa dalam hati, sambil terus berkomunikasi dengan suara dari bawah. Sekitar 2 jam kami menunggu. Dari sebelah kiri, kami akhirnya melihat seorang bapak dengan anak-anaknya yang berjumlah 4 orang. Mereka memiliki badan tinggi dan tegap. Sungguh mereka terkejut melihat kami. "Pak, kami manusia, Pak. Kami yang hilang di gunung selama beberapa hari ini." "Ya, kami tahu. Syukurlah, kalian masih hidup." Dia mendekati kami, lalu mengeluarkan bungkusan nasi. Nopeng memakannya, dan kemudian dadanya sakit. Ketika aku mencoba makan, ternyata aku tidak apa-apa. Namun waktu itu air minum tidak ada. "Sekarang kita turun ke bawah. Bagaimana kalian? Masih kuat jalan gak?" tanya si bapak. Kami coba berdiri, dan ternyata tak mampu. Akhirnya kami digendong di punggung oleh si bapak dan keempat anaknya secara bergantian. Kami pasrah dan senyum-senyum sendiri. Sambil berjalan, antara sadar dan tidak, akhirnya kami dibawa ke posko, di mana terdapat banyak tim SAR dan relawan yang masih setia dan yakin bahwa kami masih hidup. Sungguh perjalanan ini sangat melelahkan. Mereka menyebut kami dengan penuh antusias dan ucapan selamat atas keberhasilan kami dalam menaklukkan kekejaman Gunung Merapi. Sebenarnya, kepercayaan akan hal bahwasanya kami masih hidup adalah dari sebuah mitos bahwa terdapat 2 jenis gunung yang lumayan terkenal di Sumatera Barat, Gunung Merapi dan Singgalang. Perbedaannya terletak pada kondisi orang yang jika tersesat di Gunung Merapi, jasad mayatnya pasti ditemukan. Namun jika tersesat di Gunung Singgalang, jasadnya tidak ada satupun yang ditemukan. Itu sebabnya mereka, Uncu, Firman dan Iwan, 3 orang teman-teman kami, dan tim SAR yang lain masih penasaran akan keberadaan kami. Kami pun dibawa oleh ambulan ke rumah sakit, sambil didampingi beberapa wartawan dan jurnalis yang setia menunggu ending dari cerita kami dan kisah-kisah yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, Kau beri kesempatan sekali lagi. Begitulah kisahnya yang dialami Andre dan Nopeng. Jadilah pendaki yang menaati peraturan dan jangan berbuat seenaknya di gunung. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Jangan lupa like dan share-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.